Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dino Damara Ramadan dengan NIM A11 2019 11709. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek untuk melakukan steganografi untuk mata kuliah kriptografi. Sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat dulu apa itu steganografi. Jadi menurut Wikipedia, steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi untuk menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sebaliknya, kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan, tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan graphein yang artinya menulis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi steganografi untuk menyembunyikan sebuah teks script dengan ekstensi TXT untuk disembunyikan dalam gambar seperti itu. Jadi saya menggunakan Python. Langsung kita ke kodenya aja. Di sini saya menggunakan JupyterLab ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk file-filenya. Jadi di sini saya mempunyai pesan, ada 6 pesan yang saya persiapkan, yaitu subtitle untuk series Moon Knight dari Marvel yang masing-masing memiliki isian seperti ini, seperti subtitle pada umumnya. Keenam subtitle ini nantinya, keenam teks script ini akan saya sembunyikan melalui gambar. Gambar yang akan saya gunakan adalah gambar ini, untuk gambar Moon Knight ya. Kenapa saya pakai 6 gambar? Kenapa saya memakai 6 file script di sini, 6 file TXT? Karena file TXT ini kan size-nya kecil ya, ukurannya kecil. Jadi jika kita menggunakan satu, itu tetap bisa. Cuman nanti untuk pengujian perbedaan dari gambar awal dan gambar yang setelah dikodekan itu nanti jadi agak susah karena size-nya itu kan namanya cuma sedikit. Jadi saya menggunakan 6 file. Nanti juga mungkin saya akan menggunakan satu file ini yang isinya cuma satu kalimat saja, cuma 1 KB. Nanti hasilnya tetap bisa, tapi untuk perbedaannya nanti agak sulit untuk dianalisa seperti itu. Langsung kita untuk melihat kodenya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Di sini saya menggunakan JupyterLab sekali lagi. Untuk line pertama ini adalah modul dan library yang saya gunakan ya. NumPy dan Pandas untuk perhitungan aritmetikanya. Kemudian ada library Skimage ini untuk pemrosesan gambarnya. Kemudian library BitArray ini nanti untuk mengkonversi dari file dengan dengan tipe data lain ke bit seperti itu atau sebaliknya. Kemudian untuk Matplotlib ini untuk mengambil gambar untuk diteliti perbedaannya. Lanjut untuk line kedua di sini sudah saya kasih catatan. Jadi yang pertama, kombinasikan script menjadi satu variable string jika ada lebih dari satu file. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya menggunakan 6 file script TXT. Jadi di sini ada variable script, kemudian ini adalah fungsi untuk mengubah dan menggabungkan ya dari semua file text to string.
menggunakan ini fungsi red lines. Kemudian untuk replace ini hanya untuk merapikan baris-barisnya saja. Dan ini script join ini untuk menggabungkan ke 6 filenya seperti itu. Untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Saya print sampai 500 saja biar tidak memenuhi. Seperti tadi. Kita cek untuk file pertama. Nah ini line 1 ada timelinenya, kemudian ada dialognya. Bagiku sobatku yang berisip 1. Nah ini sudah sama, terbaca dengan baik untuk pesan yang akan dikodekan. Kemudian selanjutnya, line selanjutnya, ini adalah fungsi untuk membaca gambar, membaca dan menganalisa gambarnya menggunakan Matplotlib. Ini image-nya menggunakan skimage. Jadi pertama kita baca gambarnya, ada variable image, kemudian dibaca gambarnya, mau naik weapon. Kemudian nih plot figure untuk menampilkan gambarnya. Ditampilkan 10x10, kemudian ditampilkan gambarnya. Lalu ini untuk mencetak atau mengeprint informasi gambarnya. Jadi image is shape-nya untuk height ya, 1600 pixel dikali shape 1 itu untuk width atau lebar ini 890 pixel dengan shape 2 itu color channelnya ada 3 color channel. Kalau 3 color channel itu maksudnya RGB ya, red, green, dan blue. Jadi ini file RGB bukan file hitam putih, file gambar RGB. Kemudian lanjut untuk line selanjutnya. Line selanjutnya di sini untuk mengkodekan sebuah pesan atau di sini kita menggunakan file script berekstensi txt. Itu kan bentuknya karakter ya, string, isinya string. Jadi karena gambar itu kan bit ya, campuran bit yang menjadi pixel. Jadi kita perlu mengkonversikan dari teks yang ada di dalam file kita, file script kita menjadi bit. Jadi di sini sudah ada fungsi untuk translasi atau konversi dari pesan awal itu menjadi bit. Ini menggunakan library bit array tadi. Jadi bit itu kan 8 ya, 8 bit itu. Jadi pesannya itu nanti dikali 8 dengan dikasih tag sampai dengan 10 karakter. Dikasih tag pesan. Tag pesannya itu 10 dan di padding sampai dengan 10 karakter. Seperti itu. Jadi ini tag pesannya itu 10, kemudian ukuran semua pesannya itu dikali dengan 8 bit biar jadi bit. Kemudian untuk mengubahnya ini seperti ini. Jadi ini menggunakan modul library bit array from byte. Jadi from byte dari byte ya, dari string bisa dikatakan seperti itu, di encode gitu dari UTF-8 jadi bit. Jadi dari byte jadi bit, di encode ke UTF-8 seperti itu. Kemudian nanti kan jadi bit. Bit itu kan bilangan 1 dan 0 ya. Ini ada saya untuk pengecekan bit yang terkonversi, tapi karena filenya 6 file txt, jadi ini banyak sekali, akan saya tunjukkan sedikit saja. Nah hasilnya ini jadi seperti ini. Ini nanti yang akan kita masukkan atau kita encodekan ke dalam gambar tadi. Ini banyak sekali karena filenya banyak. Kita singkat saja. Kemudian setelah pesan siap, pesan sudah menjadi bit, siap untuk dimasukkan ke gambar. Sekarang kita perlu melakukan pengecekan. Pengecekan apa? Pengecekan dari size pesan itu.
Jadi pesan tadi kan sudah jadi bit, tapi kan tetap ada ukurannya. Dan gambar itu kan juga ada ukurannya, ukuran datanya. Jadi ini kita untuk mengecekkan apakah script tadi itu datanya bisa dimasukkan, ukuran datanya bisa dimasukkan sesuai dengan ruang yang tersedia di dalam gambar. Jadi ini cek ukuran script, ya, pesannya akan dikodekan dan ruang pengkodekan yang tersedia pada gambar. Pada bagian ini adalah matematika sederhana. Kita perlu memeriksa ulang ukuran file script dan berapa banyak ruang yang dapat digunakan untuk encode dalam gambar. Ukuran script hanya akan menjadi panjang string dalam karakter dikalikan 8 ya, karena tadi sudah menjadi 8 bit. Nah, ini atau sama dengan panjang setelah konversi 8 bit. Di sini untuk kali ini untuk di gambar ini kita hanya akan menggunakan 2 bit terakhir dari gambar untuk pengkodean. Jadi ruang bit yang akan diproses dalam gambar adalah tinggi gambar, height, dikali lebar, width, dikali color channel, saluran warna, dikali 2 bit, karena kita hanya akan menggunakan 2 bit terakhir, 2 bit paling kanan kan RGB, jadi yang akan digunakan itu dari bit yang green dan blue-nya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bandingkan ukuran scriptnya, ukuran file pesannya, dan ukuran ruang yang ada pada gambarnya. Untuk apakah bisa masuk print true atau false jika ada cukup ruang. Jadi jika file scriptnya itu file size-nya kurang dari ruang yang ada di gambar, kita kan bisa memasukkannya. Kalau terlalu besar kan tidak bisa. Jadi seperti itu. Ini printnya dibagi dengan 8000 ya, agar jadi KB biar mudah dibaca. Nah ini, jadi ini sudah ada untuk fungsi check bit size dengan image dan message-nya. Ini tadi kita yang sudah saya katakan height, width, dan color channel. Kita skip untuk height width-nya karena kita yang akan dirubah kan untuk 2 terakhir. Jadi kita pakainya yang color channel seperti itu. Cuman ini nanti tetap akan dicek karena untuk perkaliannya. Kemudian image max size ya seperti sudah saya katakan tadi, maksimal ruang yang akan disediakan itu yang bisa digunakan untuk pengkodean itu adalah panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali color channel dikalikan 2. Kemudian untuk string size-nya sendiri, panjang message-nya tinggal kita len saja karena tadi sudah berbentuk bit ya, tinggal kita len. Kemudian ini untuk print untuk pengecekannya. Ini untuk pengecekan apakah bisa. Jadi jika string size-nya lebih dari ukuran panjang pesannya lebih dari ukuran ruang yang ada dalam gambar, maka pesannya tidak bisa dikodekan, harus diperkecil dulu atau dikurangi isinya. Jadi ini check bit size, image, dan message to bit script. Diambil dari sini ya, message to bit, message-nya itu isinya script. Script itu variabel yang awal tadi tempat kita menyimpan file txt-nya yang digabungkan jadi satu. Nah ini di sini hasilnya pesannya berukuran 220,749 kilobyte. Kemudian gambarnya bisa di-fit untuk 1068 kilobyte atau sekitar 1 mega ya. Jadi ini image can be encoded with message karena ukuran file message-nya lebih kecil, jadi kita bisa memasukkan pesannya ke dalam gambar. Seperti ini. Jadi ini true hasilnya ya. Kemudian lanjut untuk line selanjutnya, ini adalah proses encodingnya. Jadi proses encodingnya sendiri adalah kita akan menelusuri pixel demi pixel pada gambar dan ubah 2 bit terakhir. Ingat ya, kita hanya menggunakan 2 buah bit terakhir. 2 buah bit terakhir di setiap nilai 8 bit pada saluran warna pada color channelnya ke pesan secara berurutan. Ketika bit terakhir dari pesan dikodekan, kembalikan gambarnya. Maksudnya gambarnya dikembalikan menjadi gambar seperti itu. Ini fungsi time untuk melihat proses pengkodingannya, pengencodingannya. Di sini ada fungsi encode image. Kodenya adalah message to bit message yang tadi isinya message ya, yang udah diisi nanti diisi script. Kemudian ini kita cek nih
for INX ini murid IMG. Ini untuk penelusuran ininya, penelusuran pixel demi pixelnya seperti itu. Jadi nanti jika setiap pixelnya ubah 2 bit terakhir di setiap nilai 8 bit pada color channel. Nah, ini kodenya ada di sini ya. Seperti itu. Kemudian fungsinya akan dijalankan dengan ini image dan scriptnya. Image ini image awal, scriptnya script pesan tadi. Nah, ini hasilnya sama kurang lebih seperti line sebelumnya. Panjang ukuran file txt-nya 220,749 kilobyte dan ukuran ruang pada gambarnya 1068 kilobyte. Seperti ini. Kemudian image can be encoded with message di proceed. Ini diproses. Nah, ini kan sudah diproses script atau pesan file txt tadi kita sudah masukkan ke dalam gambar. Sekarang kita cari gimana perbedaan dalam gambarnya. Kita cari dulu dari perbedaan tampilannya. Ini akan dibandingkan dengan pyplot untuk perbandingan gambarnya dari image 1 dan image 2. Image 1 ini image awal, image 2 ini image gambar yang sudah di-encode ya. Kita bandingkan secara grafis atau secara tampilan. Nah, ini kalau kita lihat secara kasat mata, ini kan tampilannya nggak berubah sama sekali karena sulit lah ya untuk melihat secara kasat mata karena yang digunakan kan cuma 2 bit terakhir. Jadi nggak benar-benar merubah segalanya sampai ada perbedaan yang mencolok. Nah, cara untuk pengecekannya lagi gimana kalau kita tahu kalau pesan itu sudah masuk atau sudah tersembunyi? Kita menggunakan pengecekan untuk setiap color channelnya di sini, setiap RGB-nya. Jadi ini yang pertama print image. Ini adalah variable image awal, kemudian variable encode image. Nah, ini untuk ini terakhir ini 2 bit terakhir ini akan berubah nih. Ini kan berarti pesannya sudah masuk. Berubahnya sedikit ya karena tadi kan yang jadi file gambar yang di sebelah kanan ini, file gambar yang sudah di-encode ini adalah file gambar yang sudah berisi tambahan 220 kilobyte, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah file asli ya, file gambar yang asli. Nah, sudah seperti itu. Selanjutnya untuk proses decode ini sama, cuman hanya dibalik saja ya. Seperti biasa decode itu kan hanya membalikan. Jadi untuk proses decode-nya, telusuri pixel demi pixel pada gambar hingga membaca 10 karakter pertama dalam tag. Tadi kan kita ngasih tag ya, 10 tag. Ini kan. Nah, ngasih 10 tag kan. Jadi kalau tagnya udah ketemu, itu kan nanti tinggal baca selanjutnya. 10 karakter tag pertama kan. Tadi kan kita tagnya di awal, kasih tag di awal. Kemudian baru sisanya itu pesan selanjutnya. Nah, kalau ini pesannya tagnya sudah ketemu, nih, periksa apakah memiliki nomor tag dan gunakan untuk mengetahui berapa banyak bit lagi yang harus dibaca sampai seluruh pesan. Jadi kalau sudah ketemu nomor tagnya, itu nanti tinggal dihitung lagi untuk sampai pesan terakhir, sampai berhenti seperti itu. Kemudian untuk itu kan masih dalam bit lagi. Langkah terakhirnya konversikan bit menjadi ke string lagi ya, untuk jadi ke string atau karakter lagi, biar pesannya kembali menjadi karakter atau string seperti itu. Fungsinya sebagai berikut: decode image, kemudian ini kita berikan bit message, bit count, dan bit length. Ini untuk penelusuran pixelnya, jadi ditelusuri sampai ketemu tagnya, tag nomor tagnya. Jika sudah ketemu ini nanti, nah ini decode tag bit array ini menggunakan apa namanya,
library bit array lagi untuk mengembalikan pesannya. Kalau tadi kan from bytes masuknya dari string atau dari karakter, di encode menjadi ini ya, UTF-8. Ini kan karakter ya, string. Kalau sekarang 2 bytes, jadi dari bit, ini kan dari bit menjadi karakter di decode seperti itu. Nah, ini akan ada error jika tag tidak ditemukan. Jika tag tidak ditemukan atau panjang pesan tidak sesuai dengan pesan awal yang kita encodekan tadi, nanti akan ada muncul peringatan image doesn't have tag, have decode tag. Jadi decode tagnya nggak ketemu ya. Nah, itu nanti berarti ada kemungkinan image is either not encoded, antara pesannya tidak ke encode, or at least atau ke encode cuman sedikit, atau not encode in a way this decode recognize. Jadi atau nggak ke atau di encode cuman tidak dengan cara yang kita lakukan awal tadi. Jadi itu ada error ya. Seperti itu. Ini kita print untuk pesannya. Nah, ini kan sudah sama seperti yang atas tadi ya. Kurang lebih untuk yang tampil kan sampai 500 saja karena yang tampil. Jadi untuk yang file subtitle pertama sudah sama. Untuk pengecekan lagi, untuk pengecekan double-nya, kita cek apakah ini kita bandingkan dari decode message ini, pesan yang sudah di decode dengan script atau file txt awal, gabungan variabel awal itu, variabel gabungan file txt yang awal itu, apakah sudah sama. Nah, di sini hasilnya true. Jadi file yang sebelum di encode yang masih file txt itu hasilnya sama dengan file yang sudah di decode, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk line terakhir ini kita menggunakan library schemage untuk melakukan save untuk menjadi gambar. Jadi ini nama gambar baru. Nah, di sini saya namai image with script, format JPG. Kemudian ini adalah variabel gambar yang sudah diberi pesan encode image seperti itu. Ini akan disimpan menjadi satu folder bersama dengan file yang lain. Kita run. Nah, ini sudah tampil ya. Untuk file yang baru bisa kita coba lihat di Explorer. Nah, ini gambarnya awal Moonlight. Awalnya size-nya 88 kilobytes, di sini menjadi 116 kilobyte setelah dimasukkan script. Untuk hasilnya untuk dalam kasat mata ini kan tidak terlihat, cuman filenya terlihat, file size-nya jadi bertambah ya, dari awal 88 kilobytes menjadi 116 kilobytes. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jadi steganografi ini terutama khususnya untuk penyembunyian atau pengiriman pesan melalui gambar ya, ini dapat digunakan karena untuk jika dilihat dari kasat mata saja ini kan tidak terlihat sama sekali perbedaannya. Harus benar-benar dicek dan harus didekode untuk si penerima agar tahu. Kurang lebihnya seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk steganografi, penyembunyian pesan dalam gambar pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, bisa direvisi atau saran di kolom komentar. Seperti itu saja. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.